mobilnya Toretto itu nggak semua bisa jalan karena separuh kena ganjil genap. Iya bener, iya bener. Leti kemana Leti? Leti ganjil pak. Ya, squad kita segini doang nih. Kena Mobilnya ganjil genap. genap. Kopinya bening. Di cafe break Nggak ini, pakai gula, Bang. seperti layaknya break-break dosen gitu ya, Ya, kita akan ngobrol-ngobrol dan bahas-bahas isu-isu yang hangat maupun yang dingin. ya. Berarti ini ya kita buka backstage-nya dosen ya. Backstage-nya dosen. Dosen tuh kalau lagi coffee break ngapain sih gitu? Ngomongin apa sih gitu? Iya, iya. Selain ngomongin mahasiswa. Biasanya kita, Kita ngomongin mahasiswa. iya, biasanya kita buka HP, Eh, cari-cari berita gitu ya. Nah, Emang ada berita apa sih sekarang? banyak. Oh, per syuting hari ini atau besok sih? Hari ini Jakarta ulang tahun. Oh, oke. Ulang tahun DKI. Kok nggak excited? Bukan orang Jakarta. Oh, bukan orang Jakarta. Bukan orang Jakarta. Berapa tahun Jakarta ya? 400 berapa gitu kalau 400-an nggak lah ya. salah. Ya. Pokoknya selamat ulang tahun ke kota tetangga kita. Karena SGO ada di Tangerang. Ada di Jadi, Tangerang, bukan di Jakarta. bukan di Jakarta. Meskipun kalau ditanya orang, ngajar di mana? Jakarta. Jakarta. Apalagi kalau kita ditanyanya sama lagi di luar kota. Kalau di luar kota kan Dari mana mas? Jakarta. Jakarta ya. Naik pesawatnya Iya. dari enggak juga Nah, ya. pesawatnya dari Tangerang justru. Tangerang ya. Dan 2 hari lalu, Ya. 2 hari lalu atau kemarin, Pak Jokowi ulang tahun. Oh Iya. iya. Kemarin? Kemarin. Kemarin. Beda Ah, sehari. 495. Jadi, Pak 495. Berarti Pak Jokowi ke 61 apa kalau nggak salah. Iya. Katanya beda sehari. Beda sehari. Ulang Jadi- tahunnya. Oh. Tahunnya mah enggak. Kirain Pak Jokowi 495 juga. JP Kun aja nggak segitu umurnya. Iya ya enggak ya. 61. Selamat ulang tahun juga Pak Jokowi. Selamat ulang tahun Pak Jokowi. Ini saya tuh lagi penasaran ya. Kalau Pak Jokowi ulang tahun, itu disurprisein nggak sih sama teman-temannya jam 12 gitu Iya. ya? Aduh, Pak Jokowinya nggak Nggak bisa. keluar gitu kan. Terus dia kayak gelisah, nih gue pasti mau disurprisein deh. Ini Disurprisein, jam 12 kurang Iya. 5. Duh, Itu kayaknya yang teman-temannya yang nyurprisein yang kemudian disurprisein sama pas pampres. Iya. Terus kayak, wah pasti disurprisein nih gitu. Terus teman-temannya patungan kue ulang tahun kan? Pertanyaannya kemudian teman-temannya Pak Jokowi siapa ya? Oh iya, circle-nya Pak Jokowi. Iya, kalau temennya presiden gitu siapa ya kan? Kalau Ya misalnya punya grup WA bareng Pak Jokowi, ada teman-temannya, kita ya ada bikin aja kali ya. Alumni mah ada kali ya alumni. kita bikin grup baru yang nggak ada Pak Jokowinya karena kita mau ngomongin surprise Ulang tahunnya. ulang tahun Pak Jokowi. Happy birthday Pak Jokowi dan semoga sukses ya, sehat Iya, terus. iya. Pak, kalau anak sekarang kan kalau ulang tahun suka diucapin sama temennya lewat Instagram, dibikin story, nanti di repost tuh sama yang ulang tahun. Biasanya kalau ulang tahun, Iya. story-nya banyak tuh, sampai banyak banget titik-titik gitu. Pak Jokowi nggak gitu kayaknya. Punya Instagram nggak? Nah, punya Pak Jokowi punya. Saya nggak main Instagram soalnya, Nggak main jadi nggak Instagram ya? tahu Iya, gitu. iya. Saya mainnya Banyak. yang lebih tua dari itu. Bapak main Friendster. Iya. Multiply. Udah berita, oke Berita tadi apa sih selain tadi ulang tahun Jakarta, ya. yang ulang tahun Pak Jokowi? Nah, ini ada nih. Pak, Apa dia? Bapak nonton Money Heist nggak? Ada di Netflix yang Enggak. nggak ya? Jadi Money Heist itu sukses banget lah di Netflix. Ya tahu sih, Seri. Manis itu yang itu kan yang pakai topeng, Pakai topeng, itu, dia pakai baju merah-merah. Itu perampok-perampok, itu film Spanyol. Nah, itu cerita itu diadaptasi jadi ada versi Koreanya. Dan itu mau oke. tayang akhir bulan ini. Oke. Jadi emang pernah tahu nggak ada film-film yang sukses di Hollywood gitu, terus dibikin adaptasi Iya. di negara Banyak. di Indonesia ada nggak sih yang? Kalau kebaliknya malah sering tuh. Jadi kayak apa? The Ring aja, The Ring horor itu. Oh iya, The Nah, Ring. itu kan sukses Jepang, Sukses terus Jepang. dibikin Hollywoodnya. Dibikin Hollywoodnya. Dan biasanya yang bikinan Hollywoodnya jelek gitu. Ya betul. Kira-kira yang enggak banget nih kalau film sukses Hollywood kita adaptasi di Indonesia kira-kira apa ya? Yang susah gitu. Oh nggak mungkin sih kalau di Indonesia sih. Susah ya. Apa ya? Fast Furious? Oh, Fast Furious tuh udah nggak pasti nggak bisa itu mah. Macet di sini tuh.
Iya, begitu begitu oh, berhenti Ya, gitu. angkot depan. Iya, depannya angkot. Ntar lagi macet-macet gitu, set, ada mobil jahat lewat, gitu lewat bahu jalan. Iya, iya, penjahatnya lewat bahu jalan. Lewat bahu jalan. Terus si Toretto nih ngebut nih, berhenti, nyumbang dulu yang Oh ya, suka ada jaring-jaring. iya alhamdulillah gitu. Terima kasih Bapak Toretto, jadi tahu nama. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Susah ya, susah. Fast Furious Jabodetabek tuh. Ya, itu susah lah itu. Jangan deh. Susah, nanti beloknya susah kemana-mana. Macet. Iya, bener. Belum lagi nanti mobilnya Toretto itu nggak semua bisa jalan karena separuh kena ganjil genap. Iya bener, iya bener. Leti gimana Leti? Leti ganjil pak. Ya, squad kita segini doang nih. Kena Mobilnya ganjil genap. genap. Mobilnya Susah. genap. Ya. Mobilnya genap. Iya bener-bener. Itu Nggak bisa ya? nggak bisa susah. Susah, apa, itu film- jangan lah kalau Fast and Furious mah. Iya. Belum kena ranjau paku segala macam. Iya. Nggak lucu kan? Ada Toretto nambel ban dulu. Saya. Iya bener. Gitu. Jangan ya. Jangan lah. Ini ada berita nih Pak, ini baru banget Kenapa? nih. Ada apa lagi? Polusi udara mengurangi harapan hidup warga Jakarta dalam 4 tahun kan. Oh, Kemarin iya, beritanya iya. Jakarta itu Tingkat polusinya tinggi. tinggi. Iya. Tapi ada yang bilang ini sebetulnya polusi dari Banten. Hmm, Cuma kegeser ke sini, iya. keukurnya di Jakarta. Iya. Tapi tetap Jakartanya yang jadi. Kalau secara ilmiahnya sih yang saya pernah baca dari laporannya, kalau nggak salah Nafas IDN ya itu dia bilang katanya memang polusinya itu memang susah ya. Jadi kalau polusi udara itu kan istilahnya tuh non point pollution gitu. Jadi nggak ketahuan dari titik mana dari gitu. kemana? Kayak kentut lah ya. Itu kalau itu bukan nggak ketahuan, nggak ada yang ngaku. Nah itu kemarin kan sempat turun katanya, tapi itu Ya. ternyata orang kan bilang katanya oh karena orang-orang pada WFH. Pandemi ya. Padahal menurut penelitiannya teman-teman yang bergerak di bidang itu sih katanya karena ada titik badai di selatan Indonesia, jadi angin tuh kenceng, angin kenceng, jadi udaranya ke flush gitulah. Oke. Nah sekarang ini pas mah udah orang-orang balik ke kantor, Tambah-tambah. oh nggak ada angin kenceng gitu, jadi Numpuk semua di numpuk Jakarta. semua di Jakarta. Nggak Makanya- orang, nggak polusi ya. Iya, jadi kalau kita lihat langit di Jakarta kan warnanya nggak biru ya, putih warnanya. Putih. Makanya anak Jakarta jarang yang posting ini senja-senja lagi. Senja-senja. Udah Tapi nggak kalau polusinya tinggi biasanya senjanya bagus lah. Oh malah merah. Malah merah Senjanya ya. merah gitu. Iya. Iya, jadi kalau apa anak senja gitu mungkin Justru mereka nungguin justru polusi. malah suka ya. Kalau enggak ntar ditiup-tiup pakai asap rokok gitu biar polusi. Biar polusinya makin banyak. Nah, dia bilang si peneliti ini bilang dengan kondisi polusi seperti ini harapan hidup masyarakat Jakarta ini bisa dibilang jadi berkurang sepanjang 4 tahun. Sampai 4 tahun. Sampai 4 tahun. Iya, ya mungkin juga Jadi, sih ya. nah kan anak-anak Jakarta ini yang lagi quarter life crisis nih, umur 25, berarti potong 4 jadi 21. Harapan hidupnya ya. Padahal dengan quarter life crisis mereka sudah mengurangi harapan hidupnya sendiri itu Iya karena benar-benar. kepikiran. Benar-benar. Karena kepikiran. Sekarang Iya. quarter life crisis tuh sampai dibikin lagu tuh sama Id Gitaf tau Oke. yang aku tambah dewasa gitu. Oh iya, iya, Aku iya. takut kecewa. Dia cerita umur 20 terus umur 25 kan puncaknya dia. Dia belum ngerasa umur kita. Dia kamu baru 25. Anda tua ya? Nanti gue bikin lagu di umur 40. Wah, itu udah mulai repot tuh. Cicilan lah apa. Nah, 25 tuh belum 25 tuh cicilan baru 25 itu cicilan baru mikir mau punya cicilan. ya biasanya kan lulus kuliah tuh 20 berapa? 20-an kan masuk 17, 22, 23 lah. 22 baru S1. Baru Kerja kerja 2 juga tahun, 3 gaji-gaji tahun UMR gitu. paling ya kan. Ya, kecuali anak SGU ya. Ya, Anak SGU jauh di atas UMR. jauh di atas UMR. UMK ya gitu. Dia UMR Bremen. UMR-nya UMR UMR Jerman. UMR Frankfurt lah ya. UMR Frankfurt. Iya. Nah, Iya, 22, 23 itu baru kerja 2-3 tahun lah Ya gitu. taruhlah kita ambil rata-rata gaji-gaji UMR 4 juta, taruh apa 4 juta setengah lah. Iya, iya. Anak-anak segitu baru kerja 2 tahun naik-naik taruh 6 juta misalnya. 6-7-an lah ya gitu. Mau nyicil rumah klaster belum mampu. Iya.
Mau nyicil rumah itu kalau di Jakarta Selatan udah nggak dapet. Udah nggak dapet. Kalau di selatan Jakarta itu jatuhnya kira-kira Pelabuhan Ratu lah. Itu selatan Jawa. Selatan banget itu. Boleh di New Zealand sekalian, lebih selatan lagi. Dapet tuh kalau di Iya. Pelabuhan Ratu sih kayaknya. Iya. Berarti anak Pelabuhan Ratu kalau ditanya lu anak mana? Anak selatan. Ya, anak selatan, selatan banget Pantai gitu. selatan. Pantai selatan. Iya bener. Nah, nah umur segitu tuh bebannya ya bukannya sedang membanding-bandingkan ya, Iya, tapi yang iya. saya dengar kan anak yang quarter life crisis itu karena mereka merasa di sandwich generation. Generation ya. Sandwich generation tuh berarti dia nanggung beban keluarga ke atas. Jadi Orang tuanya udah mau pensiun biasanya umur-umur segitu ya, kan. terus dia mulai menanggung juga adik atau anaknya nanti. Adik atau anak, jadi membiayai dua. Kita udah bukan sandwich, Pak. Kita Big Mac. Kakek juga. Karena kalau saya sudah lapis legit. Udah banyak Layer. Iya, kelihatan dari gitulah. Iya. Lapis legit generation kalau kita. Ini kita bentar lagi ngajar lagi, ada ada berita jam. apa Tapi ada satu lagi nih yang kayaknya menarik nih. Ini penting Pak. Ini berita paling penting yang ada di bulan Juni 2002. Bahkan kayaknya ini berita terpenting di tahun 2022, yaitu ada rekor muri terbaru. Rekor muri baru ini adalah jepitan rambut yang dinamai Jedi Hercules. Ini Jedi dia Hercules. Dia ini sebuah produk yang tidak patah setelah dijatuhkan setinggi 120 meter. Si penting infonya. Iya. Jedi itu jepit anti badai. Anti badai. Jedi itu jepit anti badai karena Betul. dia yang model gini kan. Iya, saya tahu karena dulu saya gondrong jadi pakai Jedi. Oh, pernah pakai Jedi. Sejenis Jedi lah dulu. Ya gitu kan. Yang warna-warni itu. Giginya nggak rata tuh karena kalau rata dia frictionnya atau gesekannya terlalu ini jadi gampang copot. Iya benar. Nah itu saya nggak tahu gimana kok verifikasinya dijatuhkan dari 120 meter. Iya itu pertanyaan saya pas dengar berita itu, kenapa menguji ketangguhan Jedi itu dengan dijatuhkan dari 120 meter gitu. Harusnya kan kita lepas di tengah laut ya kalau mau badai. Kalau dia anti badai betul. Iya. Kecuali kalau dijatuhkan dari 120 meter dalam keadaan dipakai. Iya. Dan tidak copot gitu. Pas nyampe bawah kita nggak peduli orangnya. Enggak. Kita lagi menguji jedainya. Jedai kita awet nggak gitu. Jedai kita tidak lepas bahkan pada saat dipakai orang dijatuhkan di 120 masih nyangkut. meter. Itu langsung dibikin iklan Jedi Hercules. Jedi Hercules gitu. Anti patah. Anti badai. Itu keren. Bener sih itu. Berita macam apa sih? Udah. Oke, coffee break-nya kita udahan dulu karena kita mau ngajar. Kita ketemu di episode selanjutnya. See you.